Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang hak minoritas. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam tentang hak minoritas, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yulianti. Saya mahasiswi di Institut Bisnis dan Ekonomi Indonesia, jurusan akuntansi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2, yakni Ibu Devi Wahyuningsi, SEMAK, karena telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menjelaskan sedikit tentang hak minoritas secara online kepada teman-teman semua. Materi kali ini diharapkan bisa memberikan teman-teman pengetahuan dan pengalaman lebih terkait materi hak minoritas yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas materi tentang hak minoritas yang isinya ada apa itu pemegang saham, yang kedua pemegang saham minoritas, yang ketiga perbedaan pemegang saham minoritas dan mayoritas, yang keempat hak-hak pemegang saham minoritas, yang kelima perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas, yang keenam pengaruh hak-hak minoritas pada laporan keuangan, yang terakhir contoh soal dan jawaban. Apa itu pemegang saham? Dalam dunia bisnis, ternyata istilah pemegang saham dan investor jauh berbeda. Pemegang saham yakni seorang atau seseorang lembaga yang membeli saham kepada perusahaan sehingga mendapatkan sebagian kepemilikannya. Sedangkan investor adalah seseorang yang menanamkan modal kepada perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Perbedaan lain investor dan pemegang saham yang paling utama terletak pada waktu penanaman modalnya. Pemegang saham adalah pihak yang menginvestasikan modalnya sejak awal pembentukan perusahaan. Sedangkan investor membeli saham pada saat perusahaan sudah dibentuk. Selain itu, aset yang dapat dibeli juga tak hanya saham, tapi bisa berupa obligasi, deposito, dan rekening bank. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis pemegang saham. Salah satunya, pemegang saham minoritas. Pemegang saham minoritas adalah pihak yang mempunyai dari 50% aset perusahaan. Oleh karena itu, pemegang saham minoritas lebih memiliki kontribusi yang kecil terhadap operasional perusahaan. Selanjutnya, perbedaan pemegang saham minoritas dan mayoritas. Pemilik saham mayoritas atau majority stakeholders adalah pihak yang memiliki lebih dari 50% atau setengahnya dari saham perusahaan. Umumnya, majority stakeholder bisa dibentuk dari gabungan pemegang saham mayoritas hingga memiliki aset lebih dari 50%. Namun, hal tersebut hanya berlaku bagi perusahaan yang sudah terdaftar ke dalam bursa saham. Sedangkan pemilik saham minoritas, yaitu kebalikan dari majority stakeholder, adalah pihak yang mempunyai kurang dari 50% aset perusahaan. Oleh karena itu, pemegang saham minoritas lebih memiliki kontribusi yang kecil terhadap operasional perusahaan. Setelah mengetahui jenis-jenis pemegang saham juga memiliki hak atas perannya di dalam perusahaan. Yang pertama, hak untuk mengajukan gugatan langsung. Di dalam UU PT Pasal 61 Ayat 1 menjelaskan bahwa pemegang saham adalah seseorang yang berhak mengajukan gugatan. Yang kedua, hak mengajukan gugatan derivatif.
Hak menggugat derivatif yang dimiliki pemegang saham adalah karena adanya kesalahan atau kelalaian anggota direksi, sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Yang ketiga, hak melakukan pemeriksaan dokumen perusahaan. Pemegang saham memiliki hak pemeriksaan terhadap direksi dan dewan komisaris yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga merugikan banyak pihak. Yang keempat, hak meminta rapat umum pemegang saham atau RUPS. Pemegang saham berhak mengajukan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham kepada direksi melalui surat yang tercatat. Yang kelima, hak meminta perusahaan dibubarkan. Pemegang saham memiliki hak suara untuk membubarkan perusahaan jika saat menjalani bisnis dalam waktu lama tidak adanya perkembangan dan kemajuan. Yang keenam, hak menilai harga saham perusahaan. Pemegang saham adalah pihak yang memiliki hak menilai harga saham perusahaan agar asetnya dapat dibeli dengan nilai yang wajar. Yang terakhir, hak didahulukan. Hak didahulukan yaitu apabila perusahaan mengeluarkan saham sebagai penambahan modal, maka harus ditawarkan terlebih dahulu kepada stakeholder. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas. Bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas diatur dalam pasal 61 dan 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 berupa hak untuk mengajukan gugatan dan hak untuk meminta sahamnya dibeli oleh perseroan dalam hal pemegang saham tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham. Pengaruh hak-hak minoritas pada laporan keuangan. Ketika sebuah perusahaan memiliki lebih dari 50%, tetapi kurang dari 100% dari anak perusahaan, perusahaan mencatat semua 100% dari pendapatan anak perusahaan. Biaya dan item laporan laba rugi lainnya. Meskipun perusahaan tidak memiliki 100% dari anak perusahaan, oleh karena itu, ketika Anda melihat kelipatan EV atau EBITDA perusahaan, hak minoritas atau nilai anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh induk harus ditambahkan ke EV karena EBITDA mencakup 100% pendapatan dan pengeluaran dari anak perusahaan tersebut. Berikutnya kita lanjut ke contoh soal. PT Chanil memperoleh 80% kepemilikan PT Gucci pada 3 Januari 2019 dengan harga 900 juta. Pada tanggal ini, modal saham dan saldo laba kedua perusahaan adalah sebagai berikut. PT Chanil modal sahamnya 2.200.000.000 juta. Saldo labanya 700 juta. PT Gucci modal sahamnya 700 juta, saldo labanya 300 juta. Aktiva dan kewajiban PT Gucci ditetapkan pada nilai wajarnya ketika PT Chanil memperoleh 80% kepemilikannya. PT Chanil menggunakan metode ekuitas untuk mempertanggungjawabkan investasinya pada PT Gucci. Laba bersih dan dividen tahun 2019 untuk perusahaan afiliasi adalah PT Chanil laba bersihnya 450 juta, dividen diumumkan 210 juta, untung dividen 31 Desember 2019 100 juta.
Selanjutnya PT Gaj, laba bersihnya 100 juta, dividen diumumkan 80 juta, untung dividen 31 Desember 2019 35 juta. Berapakah nilai akun goodwill, saldo laba konsolidasi, dan hak minoritas yang akan muncul pada neraca konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2019? Solusi atau jawaban. Yang pertama, kita cari nilai goodwill-nya dulu. Dengan cara biaya investasi 900 juta ditambah nilai buku yang diperoleh 80% dikali 900 juta, yakni sebesar 720 juta. Jadi nilai goodwill-nya sebesar 180 juta. Selanjutnya, mencari saldo laba. Saldo laba awal 700 juta ditambah laba bersih 450 juta dikurang dividen 100 juta. Saldo labanya sebesar 1.050 juta. Buat jurnal dulu sebelum mencari nilai hak minoritas pada neraca konsolidasi. 1 Januari. Didebit modal saham PT Gaj 700 juta. Saldo laba PT Gaj 300 juta, goodwill 180 juta. Dikredit investasi pada PT Gaj 900 juta, hak minoritas 280 juta. Maka hak minoritas pada neraca konsolidasi adalah hak minoritas 1 Januari sebesar 180 juta, pendapatan hak minoritas 20% dikali 100 juta, yakni sebesar 20 juta, dividen 20% dikali 35 juta, dikurang 7 juta, jadi hak minoritasnya sebesar 193 juta. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian. Apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung teman-teman sekalian. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.